Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Arista dari kelas Wastek 37 NRP 022118 400135 dari jurusan Teknik Kimia. Pada kali ini saya akan membacakan resensi film dari film yang berjudul Wall-E. Cerita bermula pada awal abad ke-22. Di bumi pada saat itu ada sebuah perusahaan raksasa bernama By and Large. Perusahaan ini menguasai hampir seluruh perekonomian di bumi pada saat itu, termasuk sistem pemerintahannya. Namun kondisi bumi pada saat itu sangat mengkhawatirkan, karena banyak sekali sampah yang menggunung berserakan di permukaan bumi. Maka bumi pun menjadi bak tong sampah raksasa pada saat itu. Untuk mencegah punahnya manusia, maka Shelby Forthright selaku CEO of By and Large melakukan evakuasi besar-besaran terhadap seluruh manusia di bumi selama 5 tahun di atas armada kapal luar angkasa eksekutif bernama Axiom, yang menyediakan setiap keperluan manusia yang dilengkapi dengan robot-robot yang semuanya berjalan secara otomatis untuk melayani kebutuhan manusia. Karena pada saat itu kondisi bumi yang sangat ekstrim, maka By and Large pun meninggalkan ratusan ribu unit robot pembersih sampah yang diberi nama Wall-E. Robot-robot ini diprogram untuk membersihkan bumi dengan cara memadatkan sekumpulan sampah menjadi berbentuk kubus lalu menumpuknya menjadi satu. Di sini digambarkan kalau Wall-E ini sudah menumpuk banyak sekali sampah hingga sampai setinggi gedung-gedung pencakar langit. Namun masih banyak sekali sampah yang berserakan di sekitarnya. Namun tanpa disangka, Forthright ini membatalkan mega proyek bersih-bersih ini karena CEO of By and Large ini memperkirakan kalau pada tahun 2110 bumi sudah terlalu tercemar dan tidak mungkin untuk ditinggali lagi. Lalu pada tahun 2815 hanya satu Wall-E yang berfungsi dan masih terprogram untuk melakukan bersih-bersih tersebut. Suatu hari dia sedang bekerja membersihkan sampah-sampah tersebut dan menemukan suatu tanaman yang hidup di dalam sebuah kulkas tua yang rusak. Tanaman tersebut kemudian dia ambil dan dia taruh di dalam sebuah sepatu. Lalu dia kembali ke rumahnya dan dia menemukan sinar merah yang unik datang dari langit. Lalu dia mengejarnya hingga akhirnya dia melihat sebuah kapal raksasa yang datang, dan dari sinilah muncul robot yang bernama Eve. Dan dari sini Wall-E merasa ada ketertarikan pada robot Eve ini. Eve memiliki perintah yaitu untuk mencari tanaman yang masih hidup di bumi agar manusia-manusia yang hidup di kapal Axiom dapat kembali ke bumi. Kapal Axiom ini disponsori oleh perusahaan By and Large yang menyediakan bermacam-macam fasilitas tadi yang agar seperti sebuah tempat yang layak dihunikan oleh manusia. Karena selama berabad-abad manusia hidup dalam mikrogravitasi, manusia di kapal Axiom tersebut kehilangan banyak sekali kalsium sehingga mereka tumbuh dengan fisik yang sangat gemuk. Lalu terjadilah badai debu, dan pada saat Eve dan Wall-E berkenalan, Wall-E membawa Eve ke garasinya, dan Wall-E pun menunjukkan penemuan bibit tanaman tersebut. Di saat yang sama, Eve pun melihat bibit tanaman tersebut, kemudian Eve menyimpannya, dan secara otomatis Eve menjadi nonaktif. Wall-E pun berusaha melindungi tubuh Eve dari segala cuaca, baik panas, badai debu maupun hujan, hingga pada suatu hari, Wall-E akan bertugas menghancurkan sampah-sampah lagi. Pesawat yang menghantarnya ke bumi pada saat itu kembali untuk menjemput Eve kembali ke kapal Axiom untuk menyampaikan penemuannya kepada kapten. Wall-E pun tersadar kalau Eve akan dibawa, dan ia pun bergegas dan berusaha mengambil Eve agar tidak dibawa pergi. Saat mengikuti Eve hingga ke kapal Axiom, Wall-E banyak sekali melihat hal-hal yang menakjubkan di luar angkasa, mulai dari melihat bintang secara dekat, matahari, bahkan hingga menyentuh kumpulan bintang. Sampainya di kapal Axiom, Eve pun masih berstatus nonaktif dan dibawa dan dibersihkan oleh MO, dan dibersihkan juga oleh Gopher. Dan pada saat dibersihkan oleh MO, Wall-E ikut serta, dan dengan Lalu terjadilah badai debu, dan pada saat Eve dan Wall-E berkenalan, Wall-E membawa Eve ke garasinya, dan Wall-E pun menunjukkan penemuan bibit tanaman tersebut. Di saat yang sama, Eve pun melihat bibit tanaman tersebut, kemudian Eve menyimpannya, dan secara otomatis Eve menjadi nonaktif. Wall-E pun berusaha melindungi tubuh Eve dari segala cuaca, baik panas, badai debu maupun hujan, hingga pada suatu hari, Wall-E akan bertugas menghancurkan sampah-sampah lagi. Pesawat yang menghantarnya ke bumi pada saat itu kembali untuk menjemput Eve kembali ke kapal Axiom untuk menyampaikan penemuannya kepada kapten. Wall-E pun tersadar kalau Eve akan dibawa, dan ia pun bergegas dan berusaha mengambil Eve agar tidak dibawa pergi. Saat mengikuti Eve hingga ke kapal Axiom, Wall-E banyak sekali melihat hal-hal yang menakjubkan di luar angkasa, mulai dari melihat bintang secara dekat, matahari, bahkan hingga menyentuh kumpulan bintang. Sampainya di kapal Axiom, Eve pun masih berstatus nonaktif dan dibawa dan dibersihkan oleh MO, dan dibersihkan juga oleh Gopher. Dan pada saat dibersihkan oleh MO, Wall-E ikut serta, dan dengan Lalu terjadilah badai debu, dan pada saat Eve dan Wall-E berkenalan, Wall-E membawa Eve ke garasinya, dan Wall-E pun menunjukkan penemuan bibit tanaman tersebut. Di saat yang sama, Eve pun melihat bibit tanaman tersebut, kemudian Eve menyimpannya, dan secara otomatis Eve menjadi nonaktif. Wall-E pun berusaha melindungi tubuh Eve dari segala cuaca, baik panas, badai debu maupun hujan, hingga pada suatu hari, Wall-E akan bertugas menghancurkan sampah-sampah lagi. Pesawat yang menghantarnya ke bumi pada saat itu kembali untuk menjemput Eve kembali ke kapal Axiom untuk menyampaikan penemuannya kepada kapten. Wall-E pun tersadar kalau Eve akan dibawa, dan ia pun bergegas dan berusaha mengambil Eve agar tidak dibawa pergi. Saat mengikuti Eve hingga ke kapal Axiom, Wall-E banyak sekali melihat hal-hal yang menakjubkan di luar angkasa, mulai dari melihat bintang secara dekat, matahari, bahkan hingga menyentuh kumpulan bintang. Sampainya di kapal Axiom, Eve pun masih berstatus nonaktif dan dibawa dan dibersihkan oleh MO, dan dibersihkan juga oleh Gopher. Dan pada saat dibersihkan oleh MO, Wall-E ikut serta, dan kesal karena Wall-E mengandung 100% pencemaran zat asing, tetapi Wall-E tidak bisa dibersihkan. Lalu Gopher memeriksa satu persatu robot Eve. Wall-E pun hampir ketahuan menjadi penyelundup asing di kapal tersebut. Pada waktu Eve yang memiliki bibit tanaman diperiksa, Gopher langsung mengamankan Eve, dan Wall-E pun ikut mengejarnya.
Dan yang pertama kali menerima laporan bahwa if menerima suatu hasil positif adalah Auto, yang mana merupakan pusat kendali otomatis untuk kapal Axiom tersebut. Auto pun memberitahukan kepada kapten bahwa robot if kembali dengan positif, akan tetapi pada saat diperiksa, bibit tanaman tersebut hilang dan if mengira bahwa Wall-E lah yang mengambilnya. Dan pada saat itu if pun dibawa ke tempat perbaikan untuk robot-robot yang rusak. Kapten menyangka bahwa if telah melakukan kesalahan informasi. Datanglah Gopher yang tadi membawa if ke ruangan kapten, dan dari sini terkuak bahwa Gopher lah yang mencuri bibit tanaman tersebut dan dari badan if, dan kemudian akan menghancurkan bibit tanaman tersebut untuk selamanya. Tetapi hal tersebut berhasil diambil alih oleh Wall-E. Kemudian if mencari celah untuk masuk kembali ke dalam kapal, dan ia menemukan suatu pintu yang terbuka, yang mana pintu tersebut ternyata ada robot yang sedang memperbaiki antena kapal, dan robot tersebut terjebak dari luar. Saat sedang di dalam kapal, if dan Wall-E pun mengendap-endap untuk mencari celah kembali agar bisa masuk ke ruangannya kapten. Dan saat if berhasil masuk ke ruangan kapten dan Wall-E diam-diam mengikutinya, if lalu memberikan tanaman tersebut kepada kapten. Kapten pun terkejut, merasa tidak percaya bahwa telah ditemukan bibit tanaman tersebut, dan kapten mengatakan bahwa mereka dapat kembali ke bumi. Tetapi sayangnya Auto tidak menyetujui apa yang dikatakan oleh kapten tersebut. Auto terus mempengaruhi kapten agar membatalkan tujuannya, dan dari sinilah terbukti bahwa Auto lah yang menyabotase hilangnya bibit tanaman, mendoktrin kapten dari masa ke masa agar mereka tetap tinggal di kapal Axiom dan melupakan bumi. Auto menunjukkan video yang dikirim oleh Shelby Forthright selaku CEO of By and Large bahwa bumi itu telah rusak dan tidak dapat dihuni lagi, dan ia meminta kepada Auto untuk tidak mengizinkan kapten pada masa manapun untuk tidak kembali ke bumi dengan alasan apapun. Lalu kapten pun mulai membuat tipuan visual kepada Auto dengan mengatakan bahwa bibit tanaman tersebut ada padanya, dan jika Auto menginginkan bibit tanaman tersebut, Auto harus merebutnya dari kapten. Akhirnya tipuan ini berhasil. Auto pun percaya dan menuju ke ruangan kapten, tapi ternyata hal ini membuat Auto harus didapatkan kapten, dan kapten pun segera mengaktifkan mesin pendeteksi karena bibit tanaman tersebut telah diambil kembali oleh if. Hal ini mengakibatkan Auto memiringkan posisi Axiom, mengakibatkan manusia-manusia yang tidak dapat berjalan tersebut menjadi berjatuhan dan bertumpuk di sudut kapal. Auto mencoba menutup mesin pendeteksi tersebut bahkan dengan paksaan. Namun mesin tersebut ditahan oleh Wall-E dan dia pun mengorbankan tubuhnya itu. Kapten pun berusaha untuk berdiri dan berjalan untuk mendekati dan mengenalkan Auto. Pada saat perkelahian dengan Auto, kapten melihat tombol merah yang terbuka di bagian tubuh Auto. Lalu kapten pun menekan tombol tersebut sehingga Auto yang merupakan pengendali kapal otomatis tersebut kembali berstatus normal atau manual. Kapten pun akhirnya dapat sepenuhnya mengendalikan Auto dan mengembalikan posisi Axiom ke dalam posisi semula. Akhirnya bibit pun berhasil dimasukkan ke dalam mesin pendeteksi dan melepaskan Wall-E yang bertambah rusak tersebut karena tadinya terjepit oleh ulah dari Auto tersebut. Setelah bibit itu dimasukkan ke dalam holodetektor, kapal Axiom pun menuju bumi dengan kecepatan cahaya. Kemudian manusia dan robot pun bekerja sama dalam memperbaiki kehidupan di bumi dengan harapan baru di bawah kepemimpinan kapten ini. Akhirnya kehidupan kembali normal dan dinikmati kembali oleh manusia. Seiring dengan waktu, kerjasama manusia dengan robot, bumi pun kembali normal seperti sedia kala. Mengenai kelanjutan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kehidupan manusia sangat amat dipengaruhi oleh teknologi yang sangat praktis. Sekarang bisa kita lihat hidup itu bisa instan dan enak. Tetapi karena ingin hidup serba instan, manusia itu bisa menjadi malas, semua ingin cepat dan instan. Mereka tidak tahu efek jangka panjang akibat terlalu ingin dimanjakan oleh teknologi. Contohnya seperti kehidupan kita ini, yaitu di rumah kita telah memiliki TV dilengkapi oleh sebuah remote yang berfungsi dengan baik, yang mana mempermudah kita. Itu hanya sebagai suatu contoh kecil. Jadi kita bisa dimanjakan terus-terusan oleh teknologi. Dan pelajaran kedua yang dapat kita tarik kesimpulannya adalah sesuai dengan penugasan dari mata kuliah wawasan teknologi ini, yaitu dilarang membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan kita dapat membuat bumi kita menjadi semakin hancur, semakin kotor, dan akan berakibat fatal. Bisa jadi seperti yang di bumi ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ratusan tahun ke depan. Maka jagalah bumi ini dengan baik agar bumi kita tetap menjadi bersih dan mampu bertahan lebih lama daripada umurnya yang sekarang. Dan selalu dengan menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Jadi mulai sekarang janganlah hidup dengan semau-maunya secara instan, dan jangan terlalu keras, dan jangan juga terlalu dimanjakan oleh yang namanya teknologi. Dan jika kita mengingat salah satu tujuan SDGs, yaitu tujuan nomor 11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, tujuan nomor 11 ini mempunyai suatu target, yaitu pada tahun 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk dengan penanganan sampah kota. Dan juga jika kita dapat menjaga kebersihan dari negara dan juga dari dunia kita ini, dari bumi kita ini, kita juga dapat menjawab dari tujuan SDGs nomor 15 juga loh, yaitu dengan menjaga ekosistem daratan. Maka dari ini dapat kita ambil kesimpulan sekali lagi bahwa film ini mengajarkan kita betapa pentingnya dalam menjaga lingkungan kita, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, dan kita tidak tahu betapa fatalnya hasil dari pembuangan sampah kita sembarangan tersebut. Dan dari sini juga kita dapat membantu secara internasional maupun secara nasional tujuan dari SDGs ini untuk keberlangsungan kehidupan kita yang lebih baik dan juga bumi kita yang lebih sehat.